Oke, kembali lagi di channel Top ya, dan kali ini gue bakalan ngebahas band Immortal, band yang sangat penting dalam kancah black metal. Langsung saja kita ke video, let's go. Immortal dibentuk pada tahun 91 di Bergen, Norwegia. Band ini dibentuk pada tahun 91, yang mana band ini terbentuk dari dua band yang tidak lama aktif atau short life bands, yaitu Old Funeral dan Amputation. Line up original Immortal terdiri dari mantan member dari kedua band tersebut, yang mana band ini beranggotakan Ulf Eikemo atau Abad sebagai lead vokalis dan basis, Harald Nevdal atau Demonas sebagai gitaris, dan Gerhard Herfinda atau Armageddon sebagai drummer. Rekaman demo pertama mereka dicap sebagai genre death metal yang terinfluence oleh Morbid Angel dan Possessed. Lalu lambat laun band ini terinfluence oleh founder dari kancah Norwegian black metal yaitu Euronymous. Dan mereka juga terinfluence oleh band-band kancah black metal awal atau first wave of black metal, seperti band Bathory dan Celtic Frost. Mereka merilis EP self-titled mereka pada tahun 91, lalu diikuti oleh perilisan album debut mereka yaitu Diabolical, Full Moon, Mysticism pada tahun 92. Rilisan album full-length awal mereka pun dalam gaya traditional black metal. Pada album mereka yang cukup terkenal, yaitu At the Heart of Winter, menandai periode band ini ketika mereka mulai bereksperimen dengan perpaduan kompleks antara black metal dan thrash metal dari Jerman, lalu menghasilkan suara karya Immortal yang selanjutnya. Pada tahun 95, band ini merilis dua klip video yang disutradarai oleh seniman asal Inggris yaitu David Pelzer, yang berjudul Masters of Nebula Frost. Melalui Osmos Productions, mereka menampilkan banyak gambar pemandangan yang dingin dan beku, serta hutan yang luas dengan pengambilan gambar yang aneh dengan band yang membawakan dua lagu dari album Battles in the North, yaitu lagu Grim and Frostbitten Kingdoms dan Blazerk Mighty Raven Dark di lereng gunung Norwegia. Video untuk lagu Grim and Frostbitten Kingdoms menampilkan drummer Mayhem yaitu Hellhammer atau Jan Axel Blomberg. Klip-klip ini telah menjadi template bagi banyak band lain yang memproduksi karya-karya yang sejenis. Mirip dengan bagaimana lagu The Call of the Winter Moon dari mereka yang juga sangat berpengaruh. Terlepas dari dua anggota inti yaitu Abad dan Demonas, Immortal tidak menemukan line up yang stabil sampai tahun 96 ketika drummer Hork bergabung dengan band dan dikreditkan di album Blizzard Peace. Titik balik utama band ini adalah pada tahun 97 ketika Demonas menderita penyakit tendinitis akut di lengannya dan tidak dapat melanjutkan untuk bermain gitar. Lalu Abad pun mengambil alih posisi Demonas sebagai gitaris. Meskipun demikian, Demonas terus menulis lirik dan telah menjadi manajer band, menemani mereka dalam tour, merilis pembaruan dan memberikan wawancara tentang bagaimana perkembangan band. Abad dan Hork menulis dan merekam album band berikutnya, yaitu album At the Heart of Winter. Selama tur untuk album ini, band lalu merekrut Iskariah untuk menggantikan posisi basis dan menjadikannya dia sebagai anggota penuh waktu. Drummer Immortal dari tahun 93 hingga tahun 94 yaitu Grim bunuh diri di tahun 99 karena overdosis obat. Kematian Grim yang telah menjadi drummer Immortal di tahun 93 hingga 94 ini dikatakan tidak terkait dengan kepergiannya dari Immortal. Band ini sering menjadi berita utama pada sebuah festival yang diadakan untuk mengenang kepergian Grim, yaitu dengan festival Hole in the Sky. Pada album berikutnya, yaitu Damn in the Black yang lebih mirip dengan style lama mereka. Album itu diterima dengan baik, tetapi sering diabaikan karena muncul di antara dua album klasik mereka, yaitu album At the Heart of Winter dan Sons of Northern Darkness. Pada tahun 2000, EP Immortal dikemas ulang sebagai bagian dari kompilasi True Kings of Norway oleh Spikeform Records. Dan juga pada tahun 2000, Immortal menandatangani kontrak rekaman dengan label asal Jerman yaitu Nuclear Blast Records. Perubahan ke perusahaan rekaman yang lebih menonjol ini tidak mempengaruhi style mereka.
Fakta yang telah dibuktikan oleh rekaman album mereka, yaitu album Sons of Northern Darkness. 2 bulan setelah ini, Iskariah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan band dan digantikan oleh Sarod untuk beberapa bulan ke depan. Di tahun 2003, Immortal memutuskan untuk berpisah selama musim panas itu karena berbagai alasan pribadi dari anggota band. Namun, pada pertengahan Oktober tahun 2005, Abad, Demoness, dan drummer asli Immortal yaitu Armageddon bersatu kembali dan bersama-sama dengan basis Gorgoroth yaitu Tom Carey Fishness or King of Hell dan gitaris Enslaved yaitu Icedale atau Arv Isdal. Mereka mulai mengerjakan proyek baru yang diberi nama I-Band. I-Band mulai memasuki studio pada akhir April tahun 2006 untuk merekam album debut mereka, yaitu Between Two Worlds, yang dirilis pada November tahun 2006. Demoness juga tampil sebagai penulis lirik untuk band. Pada awal Juni tahun 2006, majalah Jerman Rock Hard melaporkan bahwa Abad, Demoness, dan Hork telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Immortal dan memulai tur lagi pada tahun 2007. Pada tahun 2007 juga, Immortal bersatu kembali untuk serangkaian pertunjukan pada musim panas tahun itu. Mereka menjadi headline Festival Inferno pada bulan April, Festival Tuska Open Air pada bulan Juni sampai Juli, Festival Metal Camp pada bulan Juli, dan Festival Wacken Open Air pada bulan Agustus. Mereka juga tampil 2 kali di Amerika Serikat pada Juli tahun 2007. Yang mengisi sebagai basis untuk tanggal tur itu ialah Apollyon, yang merupakan basis dari band Aura Noir. Immortal pertama kali melakukan tur ke Australia dan Selandia Baru pada Maret tahun 2008. Setelah reuni, Abad dan Hork memutuskan untuk mereformasi band secara permanen. Hal ini dikonfirmasi oleh Demoness dalam sebuah wawancara dengan Eternal Terror. Apollyon adalah pengganti permanen untuk Iskariah, dan mereka mulai bekerja dengan Demoness pada materi untuk album berikutnya, yaitu album All Shall Fall. Album All Shall Fall direkam pada April sampai Mei tahun 2009 dan dirilis pada tanggal 25 September tahun 2009. Menurut wawancara majalah Decibel, pekerjaan telah dimulai pada album ke-9 Immortal yang menyatakan dalam artikel 4 lagu baru sudah dalam pengerjaan untuk tindak lanjut album All Shall Fall. Abad dan Demoness diwawancarai dalam film dokumenter Amerika tahun 2009, yaitu Until the Lights Takes Us, oleh Aaron Eitz dan Audrey Erwell. Anggota Immortal terlibat dalam pertempuran hukum pada satu sama lain atas hak merek dagang Immortal. Mereka juga akan menyerahkan album baru ke label Nuclear Blast Records. Meskipun sedikit informasi mengenai album dan perilisannya yang telah diungkapkan, akan tetapi Abad mengonfirmasi bahwa album tersebut telah diselesaikan dengan bantuan dari berbagai musisi. Pada bulan Maret tahun 2015, Abad pun meninggalkan Immortal karena akibat dari konflik ini dan ketidakmampuan untuk bergerak maju. Abad terus merekam dan tampil sebagai proyek solo di naungan atas namanya, yaitu Abad. Pada tanggal 8 Januari tahun 2018, band ini memposting melalui Facebook untuk pembaruan pada full length ke-9 Immortal yang akan datang. Dengan postingan yang menyatakan, kami telah memberikan sejumlah besar energi ke dalam album ini dan ingin memberikannya yang terbaik. Sangat menyenangkan untuk menyelesaikan studio, proses, dan yang paling penting adalah bersemangat tentang hasil akhir. Peter Tägtgren telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memproduksi dan memixingnya. Kami sekarang berharap untuk merilisnya dan sangat senang untuk berbagi album ke-9 kami dengan Anda semua. Album ini dirilis di bawah naungan Nuclear Blast Records dengan nama Northern Chaos Gods yang dirilis pada 6 Juli tahun 2018. Album ini menampilkan anggota asli Demoness pada vokal dan gitar. Pada Agustus tahun 2020, diumumkan bahwa Demoness dan Hork terlibat dalam sengketa hukum atas nama band. Demoness telah mendaftarkan nama tersebut ke kantor paten Norwegia sebagai merek dagang eksklusifnya pada Juli tahun 2019 yang telah disetujui. Namun, Hork memiliki untuk mengajukan banding atas pendaftaran tersebut, dan masalah tersebut dimenangkan olehnya, yang berarti bahwa Demoness tidak lagi memiliki hak eksklusif atas nama Immortal. Hork pun tidak mengetahui awal pendaftaran tunggal yang dibuat oleh Demoness.